Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Nah, terima kasih sudah hadir dan meluangkan waktu untuk saya. Bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, apakah perjalanan ke sini lancar? Ya sedikit agak sih, ada kan tadi di jalan juga ada orang demo. Makanya aku bilang agak tak terlalu lancar karena terganggu begitu nih orang demo. Oke. Nah, perkenalkan nama saya Lon Fausan dari tim rekrutmen Sora Nusa 2. Nah, hari ini kita akan melakukan wawancara untuk wawancara interview untuk yang bertujuan untuk mengenal Anda lebih dalam, khususnya pengalaman Anda dan cara Anda menghadapi situasi nyata di masa lalu. Nah, oke. Wawancara ini akan berlangsung sekitar 45 menit. Kita akan mulai dengan latar belakang Anda. Kemudian saya akan meminta Anda menceritakan pengalaman nyata yang pernah Anda alami. Nah, saya di sini akan menjawab. Harapan saya di sini Anda akan menjawab pengalaman nyata yang pernah Anda alami sendiri, bukan pendapat umum atau hal yang biasa Anda lakukan. Gunakanlah kata ganti saya, bukan kami atau tim. Ceritakan apa yang Anda lakukan, pikirkan, rasakan, dan katakan saat itu. Nah, untuk semua informasi yang Anda sampaikan saat ini bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk keperluan seleksi ini. Apakah ada pertanyaan sebelum kita mulai? Boleh langsung dimulai saja. Oke. Nah, sebelumnya saya ingin meminta kamu untuk apakah bersedia jika wawancara ini kami rekam untuk keperluan evaluasi internal. Rekaman ini tidak akan disebarluaskan. Boleh. Oke. Nah, privasi aman. Nah, sebelum kita akan masuk ke dalam pertanyaan inti, bisakah Anda ceritakan latar belakang pendidikan Anda, termasuk kegiatan akademik maupun non-akademik, seperti organisasi, magang, atau kegiatan lain yang pernah Anda ikuti? Boleh. Saya berpendidikan itu sampai SMA dan di SD itu saya pernah mengikuti organisasi. Nah, organisasi yang saya ikuti itu lumayan tertarik juga buat saya karena dari kelas 3 SD sampai kelas 5 itu saya ikut paskibra, kayak gerak jalan santai bahasanya orang sini, yang selalu tiap acara tiap tahunan 17-an. Nah, saya ikut dari kelas 3 sampai kelas 5 itu berjalan 3 tahun. Nah, kelas 6-nya nih terakhir pas mau lulus SD, terakhir kayak ini di kelas 6 saya ikut organisasi pramuka di SD. Jadi waktu 17-an itu saya nggak ikut gerak jalan santai, saya ikutnya organisasi pramuka. Nah, pas saya pertama kali atau first time ikut organisasi pramuka di SD, nah pas lulusnya saya dari SD, saya masuk di SMP. Masuk di SMP di kelas 1-nya itu saya juga ikut organisasi pramuka karena kan ceritanya waktu di SD pertama kalinya saya masuk pramuka itu kayak saya rasa begini rasanya jadi anak pramuka deh, begini rasanya vibes-nya begitu, kayak lebih ke anak alam begitu, langsung memang terjun di lapangan yang namanya anak pramuka. Nah, makanya saya tertarik juga bergabung di pramukanya SMP, sekolah menengah apa itulah. Nah, habis itu saya masuk di organisasi pramuka di kelas 1. Saya sering-sering aktif, sudah mulai aktif begitu, ikut latihannya apa segala macam. Nah, masuk semester 2 di kelas 1 saya sudah ditunjuk ikut lomba, tapi dalam artian cadangan begitu. Saya ikut kan waktu kelas 1 itu kan ada lomba diadakan begitu di Bajeng, lomba pramuka. Di situ diadakan, dia butuhnya itu anggota 12 orang. Nah, di situ posisinya ada satu orang anggota tim begitu dalam pramuka, di organisasi pramuka, dia terkendala hadir. Makanya saya ditunjuk, tapi pas ditunjuk ikut organisasi itu saya masih disimpan di tempat cadangan begitu kan. Sampai di Bajeng saya nggak tahu kenapa tiba-tiba langsung ditunjuk ikut kok begini lombanya yang ini. Saya juga kaget deh. Pas latihan kan dilatihankan begini, tapi saya tetap jalankan. Nah, pas dilihat dari senior purna dilihat saya bagus, ada apa namanya, ada skill begitu di bidang kayak LKBB, pioneering segala macam. Nah, makanya saya langsung diambil jadi anggota inti di pramuka. Naik kelas 2
semester 1. Di situ sudah mulai aktif-aktif sekalinya saya masuk pramuka, bahkan sudah sering ikut lomba. Nah, pas di situ kan saya itu bisa dibilang SMP angkatan corona. SMP angkatan corona. Saya masuk kelas 2 semester 2 itu sudah ada berita corona yang dilanda Indonesia toh pada waktu itu. Pas itu semua kegiatan diberhentikan, mau organisasi apapun itu, pelajaran juga dilakukan secara daring di sekolah. Nah, di situ sudah mulai tidak aktif organisasiku. Jadi di situ kujalankan di sehari-hariku belajar online di rumah selama masa corona sampai lulus SMP. Yang bahkan pendaftaran SMA juga itu melalui daring. Nah, saya pas masuk SMA, itu di SMA 10 Goa. SMA Negeri 10 Goa. Saya masuk di situ di kelas 1 itu saya sudah tidak tertarik yang namanya organisasi pramuka. Saya sudah tidak tertarik karena ya sudah bisa dibilang pramuka SMP dengan pramuka SMA itu sudah beda. SMP yang betul-betul dia memang main di lapangan, kalau SMA dia sudah lebih ke akademik begitu, pramukanya lebih ke materi. Makanya tidak tertarik, saya join organisasi basket di kelas 1. Saya jalankan sekolah di SMA 10 itu sampai kelas 2 semester 1. Naik semester 2 saya pindah ke Salis, SMA Negeri 1 Goa. Nah, di situ saya sudah tidak mengikuti organisasi biar satu apapun itu, enggak. Jadi saya sekolah di situ sampai selesai di Salis. Jadi saya itu pindahan dari kelas 2 dari SMA 10 ke Salis. Ya, betul. Nah, sebelumnya kan Anda menceritakan pengalaman non akademik mulai dari SD sampai SMA. Nah, saya juga ingin mendengar tentang pengalaman akademik Anda mulai dari SD, SMP hingga SMA. Akademik ya. Terus belajar mengajar. Iya, benar. Waktu SD jujur waktu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu, kelas 1 saya pernah masuk 10 besar begitu sampai di kelas 3. Nah, sudah masuk kelas 4 sampai kelas 6, di situ saya bisa dibilang entah kenapa kayak menurun nih begitu akademikku, tidak pernah merasakan yang namanya 10 besar sampai kelas 6 SD. Mungkin akademikku turun perkara saya terlalu fokus sama organisasi itu atau apa gimana kan. Nah, masuk SMP di situ juga bisa dibilang menurun karena kan waktu SMP saya itu bisa dibilang saya masih dapat yang namanya masuk SMP itu tes offline, yang langsung belajar offline gitu di sekolahnya. Saya dapat itu kelas A, kelas yang paling pertama gitu, yang bisa dibilang isinya orang-orang yang pintar memang di SMP Negeri 4 Sungai Minasa. Ya bisa dibilang di situ orang-orangnya yang saya temani dalam sekelas itu orang-orang yang akademiknya memang bagus, yang bersaing begitu sama semua satu kelas. Ya saya bisa bersyukur sih karena bisa dapat ranking berapa lagi waktu saya di SMP kelas 1. Kayaknya itu saya tidak sampai masuk 10 besar, tapi tidak jauh sekali juga. Kayaknya saya itu di ranking 12 atau 11, lupa. Nah, masuk selamanya saya belajar di semester 1, semester 2 kayak sudah mulai nih begitu sama jati diriku sendiri, kayaknya tidak terlalu cocok ini belajar akademik. Karena kan sebelumnya saya ceritakan tentang non akademikku, tentang organisasi begitu, saya lebih fokus di situ. Makanya saya bilang kayaknya tidak cocok begini, terlalu fokus belajar begini. Bukan dibilang saya tidak mampu belajar, mampu, cuman karena lebih suka atau lebih fokus ke non akademik. Nah, SMA juga kayak seperti itu Ji. Semakin dewasa semakin malas begitu belajar. Dari semua pengalaman akademik maupun non akademik itu, apa yang paling berkesan dalam pengalaman tersebut? Yang paling berkesan bisa dibilang yang paling berkesan sih waktu SMP, karena ya jujur pertama masuk SMP itu memang saya awalnya waktu masuk SMP itu di semester awal kelas 1 semester awal itu jujur teman-teman sekelasku itu orang-orang yang kayak memang apa yang kayak betul-betul dia bersaing dengan sekelasnya. Karena kenapa saya bilang begitu? Karena salah satu contohnya lah alumninya teman sekelasku di SMP
dia sekarang ada di Unhas, bahkan ada di kampus di luar begitu, di luar Sulawesi. Makanya saya bilang ya, makanya saya bilang paling itu akademik kalau dibilang paling mengesankan itu di SMP. Kalau SMA masih enggak gimana sekali. Nah, bagaimana pengalaman-pengalaman akademik maupun non akademik ini membentuk diri Anda ini? Bagaimana? Lebih ke non akademik sih kalau soal membentuk diri, jujur, karena kalau akademik dia itu lebih ke cara lebih apa arahnya, dia lebih ke cara berpikir gitu. Cuman saya sukanya yang di non akademik, bahkan yang di akademik pun ada di non akademik menurut saya. Kenapa saya bilang begitu? Karena pengalaman saya ikut pramuka di SMP, bahkan jujur diajar akademik yang memang diajarkan di kelas juga, kayak kepemimpinan apa segala macam yang bikin terbentuk itu yang menurut saya paling berkesan memang di SMP sih, mau dibanding SMA juga lebih berkesan. Oke, jadi menurutmu yang paling berkesan itu pada masa-masa SMP? Ya betul, walaupun tidak sampai selesai saya rasakan berkesannya, tapi memang sangat berkesan. Oke, selanjutnya itu pertanyaan selanjutnya itu apakah Anda memiliki pengalaman kerja sebelumnya, khususnya di bidang perusahaan kami itu seorang saudara yang berkecimpung di bidang fashion gitu. Kalau soal pengalaman di soal fashion seperti perusahaan yang kakak tadi jelaskan ke saya ada, karena sebelumnya saya pernah kerja di store baju yang nama perusahaannya itu On. Nah, saya pernah kerja di situ. Di situ saya sebagai crew yang melayani customer yang ingin beli barang gitu, pakaian. Nah, saya juga saya juga selama kerja di sana saya ambil pengalamannya pengalaman yang sangat berkesan itu bagi saya melayani, karena kan bukan 1-2 orang yang saya layani di toko begitu, bukan 1-2 orang, banyak. Apalagi posisinya yang saya kerja itu bulan puasa, rame-ramenya memang orang yang beli, jadi itu sih yang paling pengalamanku rasa di situ. Nah, sekarang ini saya akan bertanya tentang seberapa besar ketertarikan Anda tentang dunia fashion. Kalau mau dibilang ketertarikan di bidang dunia fashion sih enggak terlalu begitu, karena saya bisa dibilang saya orangnya juga FOMO, jujur saya orangnya juga FOMO. Kalau dibilang soal tertarik kan enggak seberapa, karena jujur saya kerja dulu di toko distro itu karena kemauan sendiri sih, bukan karena fashion yang memang saya tertarik dengan dunia fashion, enggak. Cuman saya saya sukanya itu ya jujur sekali saya sukanya itu sih lebih ke gaya bajunya bagaimana, kayak kalau dipakai begini bagus ini kalau digunakan begitu sih. Jadi ketertarikannya terhadap fashion ini tergantung pada tren-trennya sekarang. Ya betul, FOMO betul. Nah, sekarang saya akan bertanya nih tentang suatu peristiwa yang Anda anggap sukses. Coba ceritakan peristiwa tersebut. Satu peristiwa yang saya anggap sukses, mungkin waktu saya jadi anak event sih, yang saya ikut event organizer yang bahkan sampai sekarang, cuman mungkin sekarang itu IO nya lagi tidak berjalan karena lagi ada problem, tapi saya tidak tahu problemnya apa. Karena saya juga ikut di situ sudah lama, bahkan saya masih sekolah di bangku SMA itu sudah ikut nih namanya anak event. Kenapa saya bilang sukses? Karena saya pernah pegang yang namanya event besar, yang namanya event lari, yang nama eventnya itu Sulsel Half Marathon. Saya di situ dipercaya memegang PIC water station. Saya dipercaya sama IO yang namanya R2 Indonesia, IO yang saya tempati ikut jadi anak event. Saya dipercaya pegang PIC water station, yang dimana orang-orang yang ada di water station itu banyak, karena kan yang namanya pelari, apalagi event lari ini yang diadakan IO saya
itu ada 3 kategori. Ada yang kategori 3 kilo, 5 kilo, sama 10 kilo. Nah, di 3 kategori ini yang paling selama peserta run itu lari, yang paling sangat diperhatikan sama paling penting itu yang bahkan Ioku sendiri bilang itu water station. Makanya saya bilang paling susah nih, saya rasa itu karena saya pegang amanah yang diberikan sama saya, yang betul-betul kayak saya lagi disuruh, dikasih Kak kepercayaan game yang betul-betul memang kalau salah sedikit ini event tidak berjalan. Begitu. Apa peran dan tanggung jawab Anda secara spesifik dalam situasi tersebut? Tanggung jawab. Ya, peran dan tanggung jawabnya secara spesifik. Iya. Tanggung jawab itu lebih ke arah kepemimpinan sih, karena kayak harus begitu berani marahi Kreuta. Karena kan posisi saya di situ PIC, penanggung jawab begitu. Apapun yang saya perintahkan terus dia kayak langgar begitu atau dia tidak ikuti apa yang diarahkan oleh saya begitu toh, ya harus memang marah begitu, harus tegas. Walaupun ada orang yang saya kenal di dalam atau banyak saya kenal yang ikut di water station itu, harus tegas, harus betul jaga amanah yang diberikan sama saya untuk saya tanggung jawabkan biar ini event berjalan lancar. Nah, mengapa tanggung jawab itu diembankan kepada Anda? Ya, itu kembali lagi sama statement yang tadi saya bilang. Kenapa saya anggap paling sukses? Karena itu saya dipercaya jalankan sama pegang bagian water station ini. Mungkin karena mungkin karena yang punya IO dia percaya atau dia bisa lihat skill saya sampai mana, makanya dia berikan ke saya. Makanya saya juga bilang kayak saya juga dah habis pikir kenapa saya bisa dikasih. Mungkin karena ya orang yang punya event itu dia percaya sama saya, dia lihat skill saya juga bisa atau mampu, makanya dia berikan ke saya. Makanya sampai sekarang itu eventnya ya berjalan lancar lah, alhamdulillah. Nah, apa langkah yang Anda lakukan untuk mencapai keberhasilan tersebut? Langkah-langkah Nah, sebenarnya lebih ke percaya diri sih, karena kan kalau mau bicara ke langkah-langkah itu bukan cuma saya sendiri yang backup ini water station, bukan cuma saya sendiri yang backup, ada yang namanya juga dia PIC lapangan yang semua dia backup, mau water station, bagian sepeda apa segala macam dia yang backup. Jadi bisa dibilang apa yang mau saya lakukan saya tanya dulu pada beliau begitu. Ada juga keputusan dari saya yang menurut saya memang betul atau benar begitu. Makanya tidak semuanya juga sebenarnya sih arahan dari di atasku saya dengar begitu, karena perintahnya juga IOku yang dia tunjuk saya sebagai penanggung jawab water station, arahkan yang betul-betul kau pikir bagus sama bermanfaat buat pelari di orang-orang di water station gitu. Nah, apa yang Anda pikirkan ketika mengambil langkah tersebut? Yang saya pikirkan lebih ke percaya diri, sama kalau apa yang saya lakukan butuh juga sebenarnya pendapat dari orang lain. Sekarang apa hambatan dan bagaimana cara mengatasinya? Hambatan, jujur waktu pegang penanggung jawab di situ ada hambatan satu yang betul-betul kayak hampir saya rasa fatal. Terus saya cerita ini hambatannya. Pada waktu itu kan semua pelari itu disiapkan larinya semua pelari itu dia bersedia lari subuh, habis sholat subuh begitu. Sebelum itu semua tempat water station yang sudah diberikan titik-titik tertentu harus bersedia semua di situ, airnya, buahnya, apa segala macam, meja-mejanya, sama orang-orang yang jaga di setiap titik. Yang bikin fatal bagianku karena saya tidak lihat waktu begitu, saya anggap remeh ini waktu. Jadi saya ambil jalan tengahnya. Saya di situ yang cara saya untuk menanggulangi ini kesalahan yang kurasa menurutku fatal, langsung minta tolong sama di atasku lagi, bilang minta kayak Kak bisa Kak
bisa bantu kak begitu. Apalagi kan mobil yang dipakai untuk dibawa ke setiap titik water station itu cuma 2. Jadi saya bilang bisa tambah lagi mobil 1 begitu. Biar dapat kini waktu kak, karena pelari siapnya begini. Syukurnya saya di situ karena mungkin masih masih dia mengerti, masih dimengerti ya begitu sama ini yang saya tanya di atasku lagi, karena ceritanya saya baru pertama kali pegang yang namanya PC Water Station begitu. Makanya dia lihatkan. Apa hasil akhir dari tindakan yang Anda lakukan ini? Bagaimana dampaknya bagi Anda dan orang di sekitarnya? Hasil yang saya dapatkan kalau dari IO-nya langsung dari yang punya event organizer, saya dapat A+, tapi dalam ada dari sisi lain juga saya dapat A+, saya juga dapat teguran. Ya tegurannya di situ tadi, saya enggak lihat waktu, saya pandang enteng namanya waktu. Sama minusnya juga yang waktu pas selesai semua pelari-lari selesai semua itu di water station yang di setiap titik itu ada yang saya lupa bawa barangnya kembali ke tempat lari. Itu juga minusnya saya begitu yang saya dapat. Oke. Nah, sekarang ini dalam cerita tadi, bagaimana Anda berkomunikasi dengan orang lain untuk mencapai tujuan tersebut? Bagaimana saya berkomunikasi? Lebih ke pengalaman sih. Karena jujur dari selama saya berorganisasi itu memang saya ditunjuk untuk berbicara di depan umum begitu. Jadi ya saya juga bersyukur karena saya sudah bisa kayak bicara di depan banyak orang begitu. Jadi tidak ada yang kata nervous begitu. Ya kayak memang pede begitu bicara di depan banyak orang. Oke. Sekarang saya ingin meminta Anda untuk menceritakan pengalaman yang paling mengecewakan atau paling sulit yang pernah Anda hadapi dalam 2-3 tahun terakhir. Tidak apa-apa jika itu pengalaman yang tidak menyenangkan, justru itulah yang saya ingin pahami lebih dalam. Ini pengalaman yang paling sulit dalam artian pekerjaan atau semua pengalaman yang tersulit saya rasakan? General, ya bisa pekerjaan, ya, pengalaman sulit yang Anda rasakan. Biar di luar dari pekerjaan ya? Iya. Pengalaman sulit, mungkin pengalaman lebih ke penyesalan sih, karena pengalaman tersulitku itu waktu kuliah kan saya sempat juga kuliah. Ya. Saya itu dulu kuliah di UMI. Nah, saya itu masuk angkatan 24. Nah, awal semester saya itu kayak rajin sekali ya begitu masuk sama teman-temanku. Bahkan waktu kuliah itu saya sempat ditunjuk jadi kepala suku yang namanya itu ketua angkatan. Ya. Tapi saya tolak karena pemikiranku di situ saya betul-betul mau jadi kayak fokus kuliah begitu akademik. Karena kan omongan orang tua juga saya dengar fokus kuliah. Mungkin karena doktrin dari yang saya dapat di dalam, saya ikut arus. Yang awalnya saya fokus di semester 1 akademik, saya jadi kacau begitu. Yang dari awalnya itu dari senior dia, kayak dia tanya orang mana kok deh, saya bilang oh orang sini kak, oh orang asli sini, jadi ada organisasi nih, organisasi kebudayaan apa segala macam. Pokoknya dia ceritakan begitu, dia pastikan sampai ke saya bahwa ini organisasi betul-betul baik begitu untuk saya ke depannya loh. Dia bilangnya begitu ke saya. Nah, saya terima. Apalagi pas saya terima itu teman-temanku juga yang lain yang orang sini dia terima juga. Dia tanya kan pas ditanya saya tidak langsung terima. Kan ada juga formulir yang harus saya isi. Saya tidak langsung terima, saya bilang mikir kak dulu. Jadi pas saya terima itu formulir, saya tidak langsung terima. Temanku yang lain tanya, terima mi. Saya juga itu baru-baru sudah isi formulir, saya bawa langsung ke belakang ke tempat balai-balainya begitu, tempat ngumpulnya toh, kayak bisa dibilang sekretnya. Nah, saya juga mungkin kayak coba deh, mungkin bagus begitu kalau dicoba cari pengalaman juga toh. Apalagi saya orangnya suka kalau ada hal-hal yang baru saya rasakan di hidupku begitu. Jadi saya isi, besoknya ditanyakan lagi sama seniorku, bagaimana sudah diisi? Saya sudah, ayo nih saya antar ke belakang bawa anumu. Sampai di situ saya ceritanya sudah lakukan begitu persyaratan sampai masuk, sampai ikut pengkaderan apa segala macam, mulai aktif juga sebagai di angkatanku, bahkan ikut kak minat apa segala macam, ikut juga pokoknya ikut yang kegiatan yang pada umumnya memang kegiatan formalnya
organisasi. Ya berjalannya waktu masuk semester 2, semester 3, di situ mah mulai kacau-kacau karena kayak jarang masuk pagi, yang ada matkulku di pagi tapi saya tidak masuk, bahkan sampai siang pun masuk tapi keluar dia lagi begitu. Itu yang bikin kacau karena organisasi. Jujur bisa dibilang tidak semua organisasi yang begitu sih, cuman ada sebagian organisasi yang memang merusak akademik. Salah satu contohnya yang ini yang saya rasakan, karena bisa dibilang yang namanya penyesalan itu selalu di akhir. Mungkin saya rasakan waktu awal itu memang kayak oh seru begini, tapi pas saya rasakan yang namanya nilai akademikku jelek, semua teman-temanku yang lain bagus, di situ bisa rasakan yang namanya kayak penyesalan, tidak baik sekali nih. Di sini mah kayak mulai dapat teguran pertama yang waktu di semester 3, karena 2 semester kali ini IPK aku itu di bawah 2. Makanya saya bilang sama diriku sendiri, kayaknya salah ambil ini sih pilihan, salah pilihan kak. Kenapa ya juga dari awal mau terima begitu, bagian begini sampai sekarang rusak begitu ya. Mau lagi perbaiki akademikku, tapi orang di dalam juga ya bisa dibilang kalau sudah terjun di lingkarannya begitu susah mau keluar, ngerti? Saya maksud itu susah mau keluar. Jadi pada saat itu mau fokus, cuman karena orang yang di dalam cerita sudah terikat mah begitu, susah mau keluarnya. Jadi cerita susah mau fokus begitu karena terikat mah, yang bahkan ada di jam kuliah kegiatannya. Makanya di situ mah mulai aktif di organisasi dibanding akademikku. Aktif sampai ku dapat SP3 teguran ketiga begitu, langsung dari WD2 aku. Di situ orang tua aku juga tahu ya, di situ mah awal mula aku mau di DO. Makanya saya lebih kuliah daripada di DO ya, atau disuruh bayar begitu IPK IPK ku yang yang kurang begitu toh, untuk buat beli matkul saya lebih pilih keluar begitu. Itu sih yang saya rasa paling rusak. Dalam bergabung dalam organisasi itu apa tanggung jawab atau peran yang kamu emban di dalamnya? Kalau tanggung jawab atau apa lagi namanya yang sebenarnya lebih ke sih, karena kan yang namanya organisasi pasti ada struktur kayak struktur di dalamnya gitu tuh, kayak ini presiden organisasi, ini apa begitu, ini mau begini. Jujur saya dulu itu kayak selalu apapun itu kegiatan di dalam organisasi pasti selalu ditunjuk jadi selalu ditunjuk masuk ke panitiaan selama aku bergabung. Mungkin karena saya ini orangnya pas waktu masuk gitu dilihat kayak gampangan begitu, bahasanya gampangan, kayak kalau ini anak kalau ditanya begini ngikut ji, walaupun ada kuliahnya ngikut ji. Itu juga salahku karena terlalu kemakan doktrin kak waktu di organisasi. Sama sebenarnya tidak ada di sini tanggung jawab yang terlalu besar yang kupegang sama terlalu berat, tidak ada ji kalau di organisasi. Oke. Selanjutnya itu apa yang Anda lakukan untuk menghadapi kendala atau kegagalan yang kamu rasakan? Apa yang saya lakukan? Ya mungkin dari sekarang toh, apalagi sekarang ya mungkin mindsetnya sudah berbeda begitu yang waktu saya kuliah. Pas keluar dari situ saya mau kayak mengulang lagi dari awal. Yang awalnya saya kayak sempat berniat, yang bahkan ditawarkannya juga lagi sama orang tuh kayak sudah mengulang lagi dari awal, kembali mau ke maba. Jadi ada niat dulu mau kuliah di UIN, cuman karena pemikiranku jangan sampai kuliah kembali seperti itu, jalai kembali kayak waktu di kuliah sebelumnya tuh. Makanya saya bilang jangan mungkin bagus kalau saya cari dulu kerja begitu, saya cari pengalaman dulu. Jadi 1 tahun itu di tahun kemarin waktu saya keluar dari kegiatan itu cuma ikut di IO begitu, kayak lebih ke lebih ke arah ku cari dulu jati diriku bagaimana ini, saya cocoknya di mana begitu. Jadi mungkin sekarang di tahun ini mungkin notabene saya tahu diriku kayak mungkin harus betul-betul memang fokus begitu untuk masa depanku tuh. Makanya saya sekarang lebih ambil ikut LPK
saya fokus di sini, di jenjang karir ke depannya bagaimana. Oke, dari semua cerita tersebut apa hasil akhir dari dan pelajaran terpenting apa yang Anda petik dari pengalaman selama kuliah itu sebelum itu? Yang bisa saya petik satu sih itu, jangan pernah mau kemakan omongannya senior selama kamu berkuliah di kampus begitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena jujur tidak semua memang yang namanya senior itu omongannya ke mahasiswa atau ke juniornya begitu tidak baik. Ada baik sebagian, ada sebagian juga yang tidak baik. Mungkin yang saya dapat itu omongannya yang sebagian tidak baiknya, bukan sebagian yang baiknya begitu. Kan yang namanya kampus itu atau dunia perkuliahan itu seperti itu toh. Banyak, bukan cuma saya kayaknya korbannya begitu. Banyak. Makanya itu, jangan pernah mau kemakan omongan senior yang menurut tidak baik. Oke, terima kasih telah menceritakan berbagai pengalaman yang mulai dari SD sampai SMA, pengalaman kerja, pengalaman yang Anda anggap gagal dan sukses itu. Dan saya merasa ketika Anda menceritakan itu, saya merasa bahwa saya berada di dalam situasi tersebut. Oke. Nah, selanjutnya kita melangkah ke tahapan selanjutnya, itu mengapa Anda tertarik bekerja atau melamar pada perusahaan kami, terusnya pada perusahaan yang berkecimpung di dalam dunia fashion ini. Lebih ke arah itu sih, paling utama saya kayak mau cari pengalaman yang namanya bagaimana sih rasanya orang bekerja di dunia fashion begitu, paling kayak di distro pakaian begitu. Paling kan di zaman sekarang orang-orang itu kebanyakan FOMO gitu, ngikut tren yang kayak lebih ke outfit ini bagus, coba cari deh bagaimana ini outfitnya begitu. Makanya saya kayak lebih mau rasakan bagaimana ini orang-orang kayak pilih outfit terbaiknya begitu, kayak mungkin kayak kayak bisa kak nilai ini orang cocoknya di outfit kayak begini, outfit seperti ini. Makanya kalau soal ketertarikan masuk ke dunia pekerjaan fashion kayak begitu, lebih ke arah situ sih, bagaimana caranya kayak menilai seseorang yang cocoknya di fashion, bagaimana di fashion ini, apalagi perempuan bisa dibilang perempuan itu dia kalau soal fashion dia gender yang paling banyak fashion yang bisa digunakan. Mau pakaian laki-laki yang warna hitam pun bisa dia pakai. Beda laki-laki yang mau pakai fashion perempuan kan tidak mungkin nih. Oke, apakah ada hal yang lain yang Anda ingin tanyakan kepada kami mengenai perusahaan kami? Pertanyaan mungkin yang saya tanyakan itu lebih ke arah marketingnya begitu. Bagaimana caranya kita atau Anda memberikan ajaran ke ke pegawainya begitu atau ke orang-orangnya biar ini usaha fashionnya bisa kayak tembus target apa segala. Saya mau tahu teknik marketing itu bagaimana. Kan yang di setiap perusahaan pasti ada yang namanya marketing. Nah, ini teknik yang paling utama kita paparkan ke customer. Toh awal mulanya teknik marketing. Ini juga salah satu alasanku tertarik di bidang fashion, karena saya ingin tahu bagaimana bagaimana teknik marketingnya begitu, pemasarannya. Karena kan bisa jadi tidak tahu kedepannya bisa kayak juga buka usaha fashion begitu kan tidak tahu. Hanya saya juga tertarik di seperti itu. Oke. Di dalam perusahaan kami, terkhususnya pada perusahaan Sora Nusa Dua ini, kami kami mengundang ahli terusnya pada bidang marketing di sini, dan kami memberikan pelatihan kepada karyawan-karyawan untuk mengasah skill, terutama pada skill marketing, pelayanan dan lain-lain yang berhubungan dengan kebutuhan kerja pada perusahaan. Oke, masih ada yang ingin ditanyakan? Mungkin cuma itu saja karena lebih ke situ. Nah, terima kasih banyak atas waktu dan keterbukaan Anda dalam acara ini.
jawaban Anda sangat membantu kami. Kami akan menginformasikan hasil seleksi Anda. Oke, sekian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.